Raja Pedang, Jilid 16 episode 3. Karya Asmaraman S. Hoping Ho. Gadis cilik itu mengerti gerakan ini, sambil mengeluarkan suara yang mirip tawa. Ia memegang kedua tangan Bengsan, lalu mengajak Bengsan berputar-putar menari di bawah pohon. Bukan main gembiranya gadis cilik itu, ia menari-nari dengan gerakan lincah sehingga mau tidak mau Bengsan ikut pula menari-nari dan tertawa-tawa. Selama hidupnya belum pernah dia merasai kegembiraan seperti kali ini dan tak terasa pula dua butir air mata menitik turun ke atas pipinya. Kegembiraan dan kebahagiaan yang luar biasa mendatangkan keharusan yang tak dapat ditahannya pula. Tiba-tiba gadis itu berhenti, memandang kepada Bengsan dengan matanya yang bening, penuh keheranan dan pertanyaan. Kemudian jari-jari tangannya diangkat ke atas, dengan halus diusapnya dua butir air mata itu dari pipi Bengsan, lalu dia menggeleng-geleng kepala perlahan seakan-akan hendak berkata bahwa Bengsan tidak boleh menangis. Dalam keadaan yang aneh ini, di mana tidak ada sepatah pun kata-kata keluar dari mulut kedua orang anak itu, Bengsan seakan-akan dapat mengerti semua, seakan-akan dapat menjenguk isi hati dan pikiran gadis cilik itu, bahwa gadis itu dapat pula merasai kesengsaraannya, kesunyiannya, bahkan mereka itu senasib sependeritaan dan ada kecocokan yang membuat keduanya menaruh kasihan satu kepada yang lain. Dari jauh terdengar suara melengking tinggi, suara tangisan. Gadis cilik berbaju merah itu menjadi pucat, tangannya dingin menggigil dan cepat sekali ia menarik tangan Bengsan, diajaknya berlari-lari ke arah bekas rumah gedung yang sudah menjadi tumpukan puing. Dengan gerakan tiba-tiba gadis itu mendorong tubuh Bengsan menerobos ke bawah tumpukan kayu-kayu hangus sambil menunjuk-nunjuk supaya anak itu bersembunyi. Tadinya Bengsan bingung tidak mengerti, akan tetapi setelah suara melengking itu makin dekat, dia mengerti apa artinya itu. Song Bun Kui datang. Cepat dia lalu menyelundup ke bawah kayu dan arang, bersembunyi di bawah puing. Akan tetapi dasar dia seorang anak yang tabah dan nakal, dalam bersembunyi dia mengintai keluar. Suara melengking seperti orang menangis itu makin lama makin keras dan berhenti, tahu-tahu di depan gadis itu sudah berdiri seorang laki-laki. Song Bun Kui dengan muka kelihatan tak senang. Mukanya merah dan mata Fa melotot, kedua tangannya menggerak-gerakkan jari-jari tangan sambil menatap wajah gadis cilik itu. Anak perempuan itu kelihatannya takut-takut, berkali-kali menggeleng kepalanya. Kembang di atas rambutnya ikut bergoyang-goyang dan ini agaknya yang menarik perhatian Song Bun Kui. Sekali renggut dia telah menjambak rambut anak itu dan ditariknya kembareng tadi. Anak itu terpelanting dan tentu akan terbanting keras kalau saja tidak lekas Foksai bersalto, sehingga ia hanya terhuyung-huyung dan kaget saja. Matanya memperlihatkan sinar duka ketika kembang tadi hancur di tangan Song Bun Kui. Agaknya Song Bun Kui tertarik sesuatu, lah memandang ke atas tanah tanpa mempedulikan lagi anak perempuan itu. Tiba-tiba dia membanting kaki. Demikian kerasnya bantingan kaki ini sampai Bengsan yang berada di tempat yang jauhnya ada 10 meter dari situ merasa betapa tanah di bawahnya tergetar dan reruntuh kayu di atasnya rontok ke bawah. Kakek itu nampak makin marah. Sambil menuding-nuding ke bawah kembali dia bicara dengan gerakan jari tangannya, agaknya memarahi anak perempuan itu atau menanyakan sesuatu. Anak itu kembali menggeleng-geleng kepalanya sambil menggerakkan jari tangannya. Tiba-tiba Song Bun Kui menyambak rambutnya, mengguncang-guncangnya sampai rambut anak itu terurai, setelah itu kepala itu ditempeleng keras. Anak itu terpelanting roboh, akan tetapi cepat meloncat bangun. Kedua mata anak itu mencucurkan air mata, mulutnya mengeluarkan suara au-au. Hampir tak tertahankan lagi oleh Bengsan. Kemarahannya memuncak dan andai kata dia tidak ingat akan ajaran-ajaran Lotong Souli, pasti dia sudah meloncat keluar dan membela anak perempuan itu. Biar dia dipukul mampus asal dia sudah bisa memaki-maki Song Bun Kui atas kekejamannya terhadap anak itu, puaslah dia. Giginya dikertakkan, bibirnya digigit sampai terasa sakit. Saking marahnya, Song Bun Kui sampai lupa bahwa anak perempuan itu gagu, dan dia membentak, "Bengsan, di mana dia?" Kembali dia mengancam dengan tangan hendak menggampar anak itu. Tiba-tiba, anak itu mengedikkan kepala dan seakan-akan telah lenyap sama sekali rasa takutnya. Matanya mengeluarkan sinar berapi, mulutnya setengah terbuka, napasnya terengah-engah, kedua tangannya dikepal dan dengan beraninya ia maju menantang kakek itu. Mulutnya mengeluarkan suara au-au, akan tetapi nadanya beda dengan tadi, kini penuh tantangan.
Bengsan tadinya kagum bukan main, sekarang dia melongo karena melihat betapa kakek itu mendadak menjadi lemas, menjatuhkan diri berlutut dan memeluk anak itu sambil menangis terseduh-seduh. Dan anak perempuan itu pun hilang kemarahannya, memeluk kepala kakek itu sambil menangis tanpa bersuara. Pemandangan yang amat mengharukan melihat kakek itu berlutut memeluk si Gagu sambil menangis mengeluarkan suara yang tidak karuan, akan tetapi sayup-sayup terdengar juga oleh Bengsan. Kau seperti ibumu, seperti ibumu. Dan anak perempuan yang tadi dijambaki dan ditempiling kakek itu, yang tadinya amat marah seperti hendak melawan, sekarang menangis dan memeluk kepala kakek itu penuh kasih sayang. Bigoat, beritahu di mana adanya anak setan itu, Song Gun Kui berkata sambil mengelus-elus kepala anak perempuan yang gagu itu. Anak itu menggelengkan kepalanya. Kakek itu lalu menudingkan telunjuknya ke atas tanah seperti hendak mendesak dengan pertanyaan bahwa ada bekas kaki Bengsan di situ. Semua ini terlihat oleh Bengsan dan dengan hati berdebar dia mengintai terus. Anak perempuan yang bernama Bigoat itu lalu menggerak-gerakkan tangannya, kemudian menuding ke arah selatan. Kakek itu berdiri, menatap wajah itu tajam penuh selidik, agaknya tidak percaya tetapi anak itu menentang pandang matanya dengan tabah dan berani. Akhirnya kakek itu menggandeng tangan Bigoat dan diajak berjalan pergi dan situ ke arah selatan. Diam-diam Bengsan memperhatikan terus. Ia melihat kakek itu dengan sudut matanya memperhatikan Bigoat. Anak itu menoleh dan memandang ke arah bunga-bunga di atas pohon, agaknya teringat ketika Bengsan memetikkan bunga untuknya tadi. Akan tetapi lirikan ini cukup untuk membuat Song Gun Kui curiga. Tubuhnya berkelebat dan sulingnya diputar. Bunga dan daun terbang berhamburan dan ketika tubuh kakek itu sudah kembali ke sebelah Bigoat, pohon tadi telah gundul dan andai kata di dalamnya bersembunyi Bengsan, tentu akan kelihatan jelas. Kakek itu mengangguk-angguk kepada Bigoat dan melanjutkan perjalanan sambil menggandeng tangan anak gagu itu. Bengsan bergidik. Bukan main lihainya kakek itu. Kalau saja tadi Bigoat melirik ke tempat dia bersembunyi, sekali saja, tentu kakek itu akan dapat menemukannya, lah tahu bahwa dia dicari. Bukan hanya Song Gun Kui yang mencari dan membutuhkannya, juga bukan Hek Hua Kuibo. Menurut dugaan Lotong Souli, setiap orang Kangou apabila mendengar bahwa Bengsan mewarisi Im Yang Sin Kiam Sut dan tahu di mana adanya Lotong Souli, pasti akan menangkap anak ini. Tidak hanya hendak memaksanya membuka rahasia Im Yang Sin Kiam Sut, akan tetapi juga hendak memaksanya membuka rahasia tempat persembunyian kakek buta itu. Untung anak gagu itu ternyata amat baik, dan sengaja melindunginya. Diam-diam Bengsan berterima kasih sekali kepada Bigoat. Juga dia amat kasihan kepada anak gagu itu yang agaknya diperlakukan dengan kejam dan keras oleh Song Gun Kui, malah menurut dugaannya, anak itu dilarang bermain dengan siapapun juga. Buktinya, dahulu ketika anak itu diajak bermain-main oleh beberapa anak penggembala, Song Gun Kui marah-marah dan penggembala-penggembala itu bersama kerbau-kerbaunya dibunuh semua. Bengsan menarik napas panjang dan diam-diam dia berjanji kepada diri sendiri bahwa kalau dia mempunyai kepandaian melawan Song Gun Kui, dia akan menolong anak gagu itu. Tentu saja Bengsan sama sekali tidak tahu bahwa renungannya ini sebetulnya menggelikan. Mengapa? Karena anak itu, yang bernama Kui Bigoat, bukan lain adalah anak Song Gun Kui. Bukan murid, bukan pula anak angkat, melainkan anak kandung istrinya sendiri yang telah meninggal dunia, selagi Bigoat berusia kurang dari 3 tahun. Song Gun Kui sebetulnya adalah seorang si Kui bernama Lun. Kui Lun atau yang berjuluk Song Gun Kui, setan berkabung, ini mendapat julukannya semenjak kematian istrinya, yaitu ibu Bigoat yang amat dicintainya. Seperti pernah disinggung oleh Hek Hua Kuibo kepada Bengsan, Kui Lun ini pernah merampas seorang pengantin wanita dan dalam perbuatannya yang amat jahat ini dia malah membunuh pengantin pria dan semua tamu yang berada di situ. Pengantin wanita inilah yang kemudian melahirkan Bigoat. Akan tetapi karena wanita ini selalu berduka dan putus asa semenjak dirampas oleh Song Gun Kui, setelah melahirkan anak kesehatannya menjadi amat buruk. Akhirnya, ketika Bigoat berusia kurang dari 3 tahun, ibu muda ini meninggalkan anaknya, bebas daripada penderitaan dunia. Kui Lun amat cinta kepada istri rampasannya itu, juga dia amat cinta kepada Bigoat. Akan tetapi, begitu istrinya yang tercinta meninggal, timbul kembali sifat-sifatnya yang kejam dan jahat. Malah kadang-kadang kalau teringat kepada istrinya, dia menjadi benci kepada Bigoat.
Begitu istrinya meninggal, dia menyalahkan hal ini kepada Bigoat dan hampir saja dia membunuh anaknya sendiri. Anak yang baru berusia 3 tahun itu dia pukuli, dia banting dan dia cekik hampir mati. Akan tetapi dia segera teringat kepada pesan istrinya supaya menjaga Bigoat baik-baik, maka segera dia menghentikan kekejamannya ini dan malah mengobati Bigoat. Kalau saja bukan dia yang mengobati, anak yang sudah dipukul dan dibanting itu tentu akan mati. Bigoat tidak sampai mati, akan tetapi mungkin saking kaget, atau juga karena sakit, anak ini lalu menjadi gagu. Dan demikianlah, Song Bun Kui Kuilun yang sakti dan menjadi tokoh terbesar dari Barat, setiap kali bersikap kejam dan menyiksa Kui Bigoat, akan tetapi kadang-kadang dia teringat kepada istrinya dan kasih sayangnya tumpah kembali kepada anaknya itu. Bengsan yang sama sekali tidak tahu akan riwayat ini hanya menganggap bahwa Bigoat anak gagu itu hidupnya tersiksa oleh Song Bun Kui yang kejam dan jahat. Setelah Song Bun Kui pergi jauh, baru Bengsan berani keluar dari tempat persembunyiannya dan melanjutkan perjalanan, berjalan terus ke barat dan mengalami penderitaan yang hebat. Ada kalanya bocah belasan tahun ini dalam 2-3 hari tidak makan dan baru bisa mengisi perutnya kalau ada orang menaruh kasihan kepadanya atau kalau dia bisa mendapatkan buah-buahan di dalam hutan liar.